Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Min, tolong dibahas kenapa Shanks masih mencari Rod Poneglyph. Bukannya dulu pas masih di kapal Roger, Shanks sudah tahu kalau Roger sudah mengumpulkan semuanya. Walaupun pada akhirnya Shanks tidak ikut karena bagi sakit. Apakah waktu itu Shanks tidak menyimpan salinan Rod Poneglyph Roger? Komentar dari nakama Fadli Colby. Ya, satu pertanyaan ini mewakili beberapa pertanyaan lainnya yang masuk di kolom komentar Mimin. Memang bisa terasa aneh sih mengapa Shanks yang pernah berlayar di kapal Roger harus repot-repot mencari Rod Poneglyph dan bahkan akan melakukan pengambilan paksa Rod Poneglyph seperti Kurohige yang sedang melakukan pengambilan paksa Rod Poneglyph-nya milik Law. Nah, hal itu akan Mimin bahas pada video ini. Kita mulai dari cerita Shanks dan Buggy yang tak jadi menuju Laftel karena Buggy sakit. Saat itu bajak laut Roger sudah memutuskan rute pelayaran mereka berdasarkan keempat data Rod Poneglyph. Dan itu adalah perjalanan terakhir mereka untuk menuju Laftel. Shanks dan Buggy tidak bisa ikut karena Buggy sedang sakit. Dan saat itu Shanks berkata jika dia dan Buggy akan ke Laftel dengan kapal mereka sendiri. Dan itu berarti beserta dengan kru bajak laut mereka masing-masing. Nah, dari hal ini seharusnya bisa terlihat bahwa Shanks punya mimpi dan keinginan untuk ke Pulau Laftel bersama dengan kru bajak lautnya. Dan tentu Shanks tidak mau jalan pintas untuk mengarungi sebuah petualangan. Hal itu seperti Luffy yang tak mau info bocoran tentang harta One Piece yang sedang dia cari. Luffy menegaskan hal itu di hadapan Relic. Kapten Topi Jerami itu mengatakan bahwa petualangannya tidak akan menarik jika sudah tahu apa itu One Piece. Jadi jawaban pertama Mimin adalah Shanks juga menginginkan petualangan yang seru bersama dengan kelompok bajak lautnya dengan tujuan untuk mencapai Laftel. Dan alasan itu juga bisa menjawab mengapa Shanks tidak menyimpan salinan Rod Poneglyph saat masih menjadi kru Roger. Lalu jika mau mengambil referensi dari sumber non-canon yaitu movie Stampede, dapat kita lihat bahwa Roger melarang keras pembuatan Eternal Post yang langsung menuju ke Laftel. Jadi ada juga kemungkinan bahwa Roger melarang para krunya saat itu untuk membuat salinan Rod Poneglyph karena suatu alasan yang sangat penting. Oke, lanjut pada poin kedua, mengapa Shanks mau mengambil Rod Poneglyph-nya Kid. Nah, jika bicara tentang ngambil-mengambil, curi-mencuri, atau rampas-merampas, tentu sangat erat kaitannya dengan dunia bajak laut. Hanya saja dalam cerita One Piece ada bajak laut baik yang tidak merampas suatu hal milik rakyat kecil atau penduduk sipil. Tapi jika sesama bajak laut, tentu pertarungan untuk memperebutkan suatu hal yang berharga itu biasa terjadi. Secara umum mereka bisa saling bertarung untuk mengambil harta berharga seperti uang, emas, dan benda-benda berharga lainnya. Jadi menurut Mimin secara umum tindakan Shanks untuk mengambil Rod Poneglyph milik Kid itu adalah hal yang sangat wajar. Bahkan Mimin menduga jika keberadaan Shanks di Elbaf memang bertujuan untuk menghadang salah satu bajak laut yang keluar dari Wano. Ya, mirip-mirip dengan Kurohige lah. Bedanya Kurohige melakukan penghadangan di lautan, tetapi Shanks melakukan penghadangan di tempat tujuan. Tentu kita tak lupa bahwa untuk berlayar di lautan Greenland harus mengisi log post pada pulau yang dituju. Jadi kita punya pilihan selain mampir dulu ke Elbaf untuk mengisi log postnya. Lalu di akhir Aquano, Shanks sudah menyampaikan rencananya kepada Ben Beckman, yaitu ingin mulai mencari One Piece. Nah, hal ini bisa berkaitan dengan timeline 20 tahun yang dikatakan oleh Oden saat dia akan dieksekusi. 20 tahun setelah masa Oden bisa dikatakan sebagai masa yang tepat untuk menuju Laftel. Mungkin hal itu diketahui Oden saat dia berada di Laftel bersama kru bajak laut Roger. Bahkan saat itu Roger juga mengatakan bahwa dia datang terlalu cepat ke Pulau Laftel. Berdasarkan hal itu, maka pergerakan Shanks sudah sangat tepat.
Jika saat ini dia yang ingin ke Pulau Laftel dan mengambil One Piece mulai mencari keberadaan Road Poneglyph. Lalu mungkin ada yang bertanya mengapa tidak dari dulu Shanks mengambil Road Poneglyph dari Big Mom dan Kaido. Ya, menurut Mimin hal itu sangat tidak efektif dan bahkan bisa berakhir sia-sia. Alasan utamanya tentu akan membuat keseimbangan dunia menjadi kacau. Yonko adalah salah satu pilar yang menopang kestabilan dunia. Jika dua Yonko melakukan pertarungan habis-habisan, maka kestabilan dunia akan goyah. Jadi bayangkan jika Shanks melakukan pergerakan dengan mengambil Road Poneglyph-nya Kaido dan Big Mom secara paksa. Tentu hal itu akan sangat tidak efektif, buang-buang tenaga dan akan penuh dengan pengorbanan. Jadi itulah jawaban Mimin mengapa Shanks masih mencari Road Poneglyph dan bahkan berniat mengambil Road Poneglyph-nya Kid dengan cara paksa. Nah, melihat fakta yang berjalan hingga saat ini, ketiga bajak laut yang baru keluar dari Wano mendapatkan hadangan yang besar. Lau bertemu dengan Kurohige, Kid bertemu dengan Shanks, dan Luffy akan bertemu dengan Admiral Kizaru serta Gorosei Saturn. Hal ini menunjukkan jika Luffy sang protagonis utama sudah mulai berurusan dengan sang antagonis utama, yaitu pemerintah dunia. Lalu keempat bajak laut lain yaitu Lau, Kurohige, Kid, dan Shanks akan bersaing untuk mendapatkan Road Poneglyph. Bajak laut terakhir yang menang dari keempat bajak laut itu akan punya jumlah Road Poneglyph yang sama dengan Luffy, yaitu 3 buah. Dan Road Poneglyph terakhir akan menjadi penentu siapa bajak laut yang akan mencapai Laftel. Tapi ada juga kemungkinan jika Shanks sudah punya Road Poneglyph terakhir yang mungkin tersimpan di Pulau Elbaf. Oke, itu aja pembahasan untuk video kali ini. Jika ada tambahan, saran, dan kritik bisa tulis pada kolom komentar. Yosa, Mimin, atau Hayato, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa kasih like ya. Dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo!